Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-amin wa sallam wa jal malaikatil muqarrabin khususan syekh Bikoti Anjilan wa khususan syekhina wa marrafiqina syekh Hatim Masih Abdullah والشيخ تاج الدين أبو الفتح أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر وارحمهم ويؤدي درجاتهم في الجنة شأن الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Aksi maulaka haitsu la yaroka. Tema malam hari ini temanya menggelitik ini ya. Aksi maulaka haitsu la yaroka. Berbuatlah maksiat ya, durhakalah kamu kepada Tuhanmu sekiranya Allah tidak melihatmu. Nah, berbuatlah engkau maksiat, berbuatlah engkau melawan Allah, silahkan berbuatlah maksiat, tapi sekiranya Allah tidak melihatmu. Iya caranya ini. Nah, caranya gimana ya? Ya, insyaallah. Nah, intolabta an ta'siyahu fatlub makanan la yaroka fihi watlub quwwatan min ghairihi tu'sihi biha walan tastati'a syai'an min dzalik. Di apabila engkau usaha atau punya keinginan, punya kekarepan ya, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk durhaka kepada Allah, fatlub makanan la yaroka fihi, maka carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Silakan cari tempat di mana kira-kira Allah tidak melihatmu ketika kamu berbuat maksiat. Di mana kira-kira Bang Adis? Kalau ada ngajak. Di mana kira-kira? Masya Allah ya. Nah, kalau ada silahkan cari. Ya, silahkan cari. Watlub quwwatan min ghairihi tu'sihi biha, dan carilah kekuatan ya, selain Allah, cari kekuatan selain Allah yang dengan kekuatan itu bisa kamu durhaka padanya. Apa ya? Cari kekuatan ya selain kekuatan Gusti Allah, dengan kekuatan itu kalian bisa masuk sana. Kalian bisa berbuat maksiat. Apa? Hulek. Hah? Tadi Santi Rufat bilang hulek. Hah? Hulek kan kuat sekali ya. Apalagi yang kuat sekali. Superboy, ah. Waktu kecil itu Superboy, rambutnya di grup S gitu ya. Superboy, Superman ya, Superman buka. Cari kekuatan apa yang bisa mengalahkan kekuatan Gusti Allah. Ada. Hulek, ah. Hulek. Samson, ah. Samson Betawi, ah. Samson apa tuh? Samson Delila, ah. Yang matanya terus diikat di tiang apa? Tarik, terus roboh semua itu. Pernah nonton filmnya kan?
ya, bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walan tastati'a syai'an min dzalik. Tidak akan pernah bisa menandingi ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berbuat maksiat, siapkan dua. Yang pertama tempat, ya, jangan sampai Allah melihat, ya. Kemudian yang kedua, siapkan kekuatanmu agar kamu bisa menandingi kekuatan Gusti Allah. Ya Allah, ini maksud. Sopo sing iso. Raja Namrud yang kuatnya kayak apa? Yang mendeklarasikan dirinya bahwa dia raja hebat, tapi hanya ya Allah hanya kirim apa? Nyamuk. Ping. Masuk ke mana? Kupingnya apa hidungnya? Masuk kupingnya, mati dia. Enggak ada kekuatan ya Allah ya. Jadi walan tastati'a syai'an min dzalika. Enggak ada yang akan mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di anal kullu min ni'ami. Dan karena semua ya ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, atakhudhu ni'amahu wa ta'sibiha? Apakah kamu akan mengambil nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadamu dan maksiat juga pada Allah? Ambil nikmat-nikmat semua itu lalu kita ambil, tapi kita juga berbuat maksiat kepada Allah. Wah, ayo carane wong gini. Kita kasih makan dia, kita kasih pakaian dia, kita kasih segalanya, ya kan? Dirawat dari kecil sampai besar, dididik, dirawat, kasih makan, kasih sandang, pangan, papan. Rupanya dia melawan. Kayak apa rasanya? Oh, bayangan orang kalau maksiat itu begitu, itu sama dengan begitu. Ya. Aduh ya. Nah, pada faktanya apa? Bal tata'annat fil mukhalafat marratan bil ghibah. Tapi pada kenyataannya macam-macam banyak melakukan apa? Kadang hibah, sesekali melakukan mengadu domba namimah, wa marratan bin nadhar, dan sesekali juga melihat barang-barang yang haram. Ya. Wa ma banatahu fi sab'ina sanatan tahdimu fi nafasin wahidin. Dan bahkan terkadang semua yang kita bangun, kebaikan-kebaikan yang dibangun, nikmat-nikmat yang kita bangun, yang diberikan oleh Allah itu yang kita nikmati, kadang kita hancurkan hanya sekali nafas saja. Tahdimu fi nafasin wahidin. Narik nafas, hancur. Ya, gara-gara satu maksiat. Ya. Nama baik ya, kalau politik ya, karir politik dibangun dari awal ya, dibangun betul ya, baik, tahu-tahu korupsi. Wah, hancur langsung. 70 tahun karir yang dieluk-elukan atau kebaikan-kebaikan yang dibangun hancur hanya sekali tarik nafas. Naudzubillah. Maka ayo ya, ini ada satu resep ya, satu resep yang diceritakan. Ada seorang laki-laki ya, yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini raja ya, namanya raja ya, top ya, kaya, raja, kekuasaannya luas. Nah, hobinya beliau ini salah satunya adalah berburu. Nah, ketika berburu di hutan, perbekalan yang dia bawa itu diambil sama burung. Diambil burung, lalu karena burungnya ini terbangnya tidak jauh, tidak tinggi, si Ibrahim bin Adham ini ngikutin burung itu. Ya mau nangkep juga penasaran, apa kok burung ngambil makanan saya, roti-roti yang dibawa. Ternyata setelah diikuti ya, burung itu bertengger di pundaknya orang yang sedang terikat. Dan burung itu tadi yang roti yang dibawa disuapkan ke orang yang terikat itu. Nah, lalu disinilah Ibrahim bin Adham itu spiritualnya bergejolak. Ya. Ditanya, kamu Fulan, kamu kok ada di sini? Gimana ceritanya? Kok burung ngasih makan kamu? Sudah berapa lama? Oh, saya udah berbulan-bulan di sini.
diikat. Saya dalam perjalanan dirampok habis semuanya, diambil perampok, lalu saya diikat seperti ini. Dan setiap hari setiap makan saya dikasih makan ini burung. Ya, artinya ya betapa luar biasanya ketika tawakal pasrah kepada Allah. Dari situ Ibrahim bin Adham ini lepaskan semua kerajaannya, lalu uzlah. Ya, uzlah itu mengembara, ya, menjauh dari dunia. Ya, apa istilahnya, zuhud. Ya, zuhud. Kemarin diceritakan ya, seorang ibu zuhud itu apa sih? Seorang ibu-ibu yang meninggal anaknya, justru dia adalah pergi ke pesta, pergi ke tempat yang ramai. Dia lupa kalau punya anak meninggal. Ya, anak tadi yang meninggal itu adalah harta. Ya. Nah, orang zuhud itu nggak peduli dengan hartanya. Dia sekalipun banyak, seperti Ibrahim bin Adham ini, banyak itu hartanya, tapi dia tidak peduli lagi karena merasa bahagia ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah ya, luar biasa nih levelnya ya. Kita jauh ya kalau dibandingkan dengan beliau ya. Nah, Zakaro al-Allamah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi Tawabin, kitab Tawabin, wahruya anna rajulan ja'ila Ibrahim. Jadi ada riwayat, datanglah seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adham. Faqala lahu, kemudian laki-laki ini bertanya kepada Ibrahim ya, dengan panggilannya ya Aba Ishaq. Ibrahim ini punya anak namanya Ishaq. Kayak Rasulullah itu panggilannya ya Abul Qasim. Karena Rasulullah punya putra namanya Qasim. Jadi panggilannya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Nah ini ya Abul Ishaq. Bapak Ishaq, ya Aba Ishaq. Ini musrifun ala nafsi fa'rid alayya ma yakunu laha zajran wa mustanqidan liqalbi. Wahai Ibrahim bin Adham, wahai ayahnya Ishaq, saya ini orang yang lalai terhadap diri saya ini pendosa, saya ini orang yang banyak salahnya. Fa'rid alayya, tunjukkan kepadaku apa-apa yang bisa mencegah saya dari berbuat lalai, berbuat maksiat, dan juga yang bisa menyelamatkan hati saya. Tolong tunjukkan amal apa, usaha-usaha apa agar saya ini bisa selamat hatinya, juga bisa berhenti dari melakukan maksiat. Ya, lalu Ibrahim bin Adham ini jawab, qala in qabilta khamsa khisalin wa qadarta 'alaiha lam tadurruk maksiyatun wa lam tubiq ladzatun. Apabila engkau mau menerima 5 hal dan kamu mampu mengerjakan 5 hal ini, maka maksiat tidak akan membahayakan kamu. Artinya kamu tidak akan berbuat maksiat. Kamu pasti tidak melakukan kesalahan lagi. Kamu pasti tobat, kamu pasti selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ya, kamu akan bisa merasakan kelezatan ya bersama Allah. Kamu bisa merasakan nikmatnya belajar. Kalau santri itu kamu bisa merasakan nikmatnya belajar, kamu bisa merasakan nikmatnya beribadah. Nah, kemudian qala hati ya, lalu si rojul ini, orang laki-laki ini berkata, hati ayatini, ayo berikan kepadaku, tunjukkan kepadaku, berikan sama saya. Ya Aba Ishaq, Aba Ishaq, berikan kepada saya. Apa 5 hal itu? Qala ammal ula, ya, lalu ya, siapa tadi? Ibrahim bin Adham, ya, beliau menjawab, yang pertama, amal ula, fa idza arata an ta'si Allah azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Rajul, yang pertama, kalau kamu menghendaki untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah, maka kamu jangan makan rezekinya Allah. Maka kamu jangan makan rezekinya Allah. Apa kira-kira jawabnya Rasul? Kalau kamu ingin selamat, tidak berbuat maksiat pada Allah, maka kamu jangan makan rezekinya Gusti Allah. Lah kira-kira apa jawabnya? Ya, qala ya.
Famin aina akilun wa kullu ma fil ardi min rizqihi. Loh, kalau gitu dari mana saya mau makan? Semua yang ada di bumi ini rezekinya Gusti Allah. Terus gimana saya mau makan? Ya. Dari mana saya mau makan? Lah, semua yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu, lalu Aba Ishaq ya, Ibrahim bin Adham itu bilang, ya haja wong lanang iki lho. Afa yusinu anta kula rizqa wa ta'siyahu? Kamu berbuat baik. Ya. Kamu berbuat baik. Kamu akan berbuat bagus. Kamu akan melakukan kebaikan, ya. Makan rezekinya Allah dan kamu juga bermaksiat kepada Allah. Kan yo gimana coba? Yo mangan ya. Tadi saya kasih contoh apa? Dari kecil dikasih makan, ya disekolahkan, dibesarkan, dididik, dia malah melawan. Jadi podo karo sama dengan apa? Kamu makan semua rezeki Allah, tapi kamu durhaka sama Gusti Allah. Nah terus ya. Apakah kamu mau begitu? Ya berbuat baik, yo melawan. Jawabnya apa? Qala la. Oh ya tentu tidak. Saya tidak akan berani. Wong itu yang membesarkan saya, wong dia yang ngasih rezeki saya. Lah ini Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ngasih semuanya rezeki untuk kita. Ya tidak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian si Rajuni bilang lagi, hadits tsaniyata. Ya Aba Ishaq, yang kedua sekarang. Berikan ke aku yang kedua. Qala wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Qala ar-rajulu hadza adzam min ula. Oh, yang kedua ini lebih parah lagi. Apa? Wala taskun syai'an min biladi. Kamu jangan tinggal di muka bumi ini. Kamu jangan tinggal di muka bumi. Kamu jangan tinggal di negaranya Allah. Kamu jangan tinggal di negaranya Gusti Allah. Kalau kamu mau berbuat maksiat, jangan tinggal di buminya Allah. Ya. Oh, kata Rajul apa? Hadihi a'dhamu minal ula. Oh, ini lebih dahsyat lagi dari yang pertama. Kalau yang pertama masih mending kan? Yo, kamu makanlah dari rezeki Allah. Berbuat maksiat yo. Ya, lingku yo poso yo patut. Itu aja enggak. Lah yang kedua, oh, hadihi a'dhamu minal ula. Oh, ini lebih dahsyat lagi daripada yang pertama. Yo, mau tinggal di mana Pak Nando? Kalau diusir sama Gusti Allah. Nah, kalau diusir dari kontrakan mungkin pindah lagi kontrakan yang kedua kan? Kalau sudah diusir dari negaranya Allah, lah itu mau dari mana? Dalam. Hah? Pindah alam. Alam ya alam Gusti Allah. Dikuburin demi itu. Ya Allah ya. Hadi a'dhamu minal ula. Ini masalah yang paling gede lagi ya. Ya hada, lalu Ibnu Ishaq Aba Ishaq, ayahnya Ishaq, ya Ibrahim bin Adham. Ya hada, orang rajul. Idza kana al-masyriq wal maghribu wa ma bainahuma lahu fa aina askunu. Ya, apabila dari timur ke barat dan di antara barat dan timur, ya, itu semuanya punya Allah. Fa aina askunu, lalu dari di mana nanti saya mau tinggal? Ya, qala ya hada afa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa taskunu biladi wa ta'siyahu wa taskunu biladahu wa ta'siyahu. Wahai rajul, ya, apakah kamu akan berbuat baik, ya, dan makan juga rezekinya Allah, kamu tinggal juga di negaranya Allah, tapi kamu bermaksiat melawan Allah? Qala la, oh ya tentu tidak, saya enggak berani sama sekali melawan. Ya. Lalu dilanjutkan hadis salitsah, ya, tunjukkan yang nomor 3. Ya, Aba Ishaq. Nomor 3 apa? Qala idza aradta an ta'syahu wa anta tahta rizqahu wa fi biladi fandur mauti an la yaraka bihi mubarizan lahu fa'si fihi. Ya, kalau kamu mau ya, yang keempat ini, yang ketiga ya. Yang ketiga, apabila engkau masih mau berbuat maksiat tapi kamu masih berada di rizkinya Allah, masih makan dari Allah, nafas masih dari Allah, semua dari Allah, tempat tinggal masih di negaranya Allah, maka lihatlah tempat di mana yang Allah tidak melihat di situ. Ada enggak yang Allah tidak melihat tempat itu? Ya. Oh ya, tidak ada ya.
Nah, kalau memang nggak ada, ya, yo janganlah kamu berbuat maksiat. Langsung jawab, ya Ibrahim, kaifa hadza wa muttaliun ala ma fis sarair. Bagaimana mungkin saya akan melakukan? Lawang Allah itu maha melihat apa-apa yang rahasia itu Allah lihat. Apa-apa yang tersembunyi Allah itu lihat. Qala ya hada afa yusinu anta kula rizqahu wa taskunu biladahu wa tasyahu wa yaraka wa yarama tujahiru bi. Lalu yo kamu tadi makan di sini, ninggal di sini ya, bermaksud juga sini. Yo alamat yes ya Allah. Ya, tetap jawabnya siapa tadi? Seorang laki-laki yang tanya ke Ibrahim apa? Lah, yo enggak. Tidak mungkin. Yo ya lagi-lagi ya logikanya tadi lah kalau dengan hamba kita ya, ada orang ya, bahkan ada ungkapan apa, ungkapan yang apa namanya itu, anjing itu dikasih makan tahu tuannya ya apa bahasanya Pak Nando? Anjing dipelihara apa bahasa peribahasanya apa, dia hormat sama tuannya, itu Pak Nata ya, apa peribahasa Pak Nata yang apal peribahasanya ya. Anjing dikasih makan sekali ya, tahu tuannya, tahu berterima kasih padanya. Oh, Masya Allah ya, kita harusnya jauh lebih ya, lebih dari itu. Ngomong kita dikasih Allah akal, dikasih pikiran, dikasih hati ya, ada hati, ada pikir, apa loh, kok nggak berterima kasih kepada Allah, kok tetap masih ingin bermaksiat dengan Allah. Ya Allah ya, ini ancaman tadi. Itu carilah tempat di mana yang ya, carilah sana ya. Gak usah tinggal di bumi Allah. Wah, majel. Di mana kita mau tinggal ya? Hati Rabi'ah. Ya, berikan yang keempat. Tadi ada berapa? 5 ya. Hati Rabi'ah. Qala idza ja'aka malakul maut. Masyaallah. Yuqbidu ruhaka faqul lahu akhirni hatta atubu taubatan nasuha. Wa a'malu lillahi amalan sholihah ya. Jadi yang keempat ya, berikanlah kepadaku. Lalu Ibrahim bin Adham bilang ketika malaikat maut itu, siapa malaikat maut? Malaikat pencabut nyawa siapa? Israil. Ketika malaikat Israil datang mencabut ruhmu, maka ucapkan kepadanya, akhirni hatta atubu taubatan nasuhu. Akhir saya mengakhiri dengan taubatan nasuha. Wa'mal lillahi amalan sholihah, dan beramallah dengan amal yang sholih. Qala la yaqbilu minni qala ya hada. Fa anta idza lam naqdir an tadfa'u ankal maut. Ya, bisa menolak mati. Nggak bisa kan? Ya sudah, kalau nggak bisa tobat maksudnya ya. Tobat. Jangan tunggu nanti. Ya, jadi fa kaifa tarju wajhal ikhlas. Ya, sebagaimana kita akan berharap. Ya, pokoknya berharap terus menjadi orang yang ikhlas, berharap ya segera melakukan taubat, jangan sampai menunda. Jangan sampai tadi peribahasa ya, anjing lebih tahu terhadap tuannya ya. Padahal baru sekali dikasih ya. Kemudian yang kelima, hadil khamisah qala idza ja'atka az-zabaniyah yaumal qiyamah ayaquduka ilan nar ya. Malaikat zabaniyah tahu Pak Nanda? Malaikat zabaniyah itu malaikat penjaga neraka. Ya, katakan kepada orang laki-laki tadi, ketika malaikat Zabaniyah datang kepadamu di hari kiamat ya, mau ngambil kamu kirim ke neraka, wala tadhab ma'hum, maka kamu jangan mau pergi bersamanya. Nah, gimana caranya nolak? Kola caranya gimana? La yad'unani, jangan kau bawa aku ke sana. Wala yakbilun, jangan kamu terima aku ke sana. Pakai fatar najata idan qalau ya Ibrahim hasbi ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku nggak berdaya, nggak mungkin malaikat itu akan aku di sini nggak mau, nggak, tetap aja diseret. Mendengarkan itu semua, si Rasul ini langsung cukup ya Aba Ishak, cukup.
cukup, saya tobat, ana astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Cukup, saya tobat. Walizamahu fil ibadah hatta farraqal mautu bainahuma. Akhirnya orang tadi ya taubat sampai akhirnya ya maut memisahkan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita mumpung masih diberi kesempatan ini sama Allah. Kesempatan ngaji, kesempatan beramal, kesempatan berkarya, kesempatan bekerja, ya, bekerja dengan baik. Ya, bekerja dengan baik, beramal dengan baik, beribadah dengan baik, ya, belajar dengan baik. Insya Allah kita akan selamat dunianya juga selamat akhiratnya. Karena ya Allah, siapa lagi yang bisa menang? Ya kita. Jadi kita harus mencoba, ya bukan mencoba lagi, harus terus berlatih. Dilatih, ya. Maka panggilannya ya hadimat taat. Hei orang yang menghancurkan taat. Ya. Hei orang yang menghancurkan taat. Masallatallahu alaika alfaqata illa litarfa'a halataka ilaihi wa litanjami alaihi wa ya man ya'ridu nafsahu fi syahawati wal ma'asi. Hei orang yang menghancurkan taat. Ya. Allah tidak akan memberikan kepadamu ya kefakiran atau kemelaratan, kemiskinan ya, kecuali Allah mengangkat tingkahmu, mengangkat derajatmu. Ya. Derajat biar apa? Walitan jami alaihi, agar kamu itu total bersama Allah. Nah, ini. Coba kalau misalkan orang miskin apa bisa Pak Dugem? Nggak punya motor, apa ya bisa keluyuran kemana-mana? Nggak punya uang, nggak punya handphone, apa bisa telepon kemana-mana? Kan miskin. Pokoknya kalau jangan-jangan kalau miskin itu memang Gusti Allah kepengen terhadap dia totalitas untuk bersama Gusti Allah. Akhirnya banyak syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Ya sing penak ya dibedoke ning ya tetep beri ibadah, tetep syukur makanya kan. Ning ya misalkan ini sebagai pelipur. Kalau saja ya, mungkin kita lagi kesulitan dalam berkarya atau bisnisnya lagi susah. Karirnya, usahanya lagi sulit. Ya berarti maunya Allah saya harus total kepada Allah. Mungkin selama ini sibuk ya, pagi siang malam mikirin omset ya. Sibuk sama malam mikirin bicaranya penghasilannya meningkat. Ya kalau gagal berarti maunya Allah kita totalitas kepada Allah. Ya syukuri. Setiap kejadian apapun berarti maunya Allah agar kita kembali total kepada Allah. Artinya mengingat penuh kepada Allah. Wa man yaghridu nafsahu fi syahawati wal ma'asi. Orang-orang yang menenggelamkan nafsunya di syahwat-syahwatnya. Ya, dalam syahwat-syahwatnya dan dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Laitaka a'taitaha dzalika fil mubahat. Ya, ini. Orang-orang yang menenggelamkan dirinya di lautan syahwat, di lautan kemaksiatan. Laitaka a'taitaha dzalika fil mubahat. Apa iya? Mbok menawar, andai kata ya engkau diberikan ya kemudahan kemubahan, kebolehan. Faman amal tahu bidanaya wa amalaka bil minan. Ya, sementara orang ya yang kamu memperlakukan orang dengan menghina, dengan kehinaan-kehinaan. Ya, paman amal tahu, paman mongko tesawne wong iku amalta, memperlakukan sokoman hu ing man bidana ya dengan kehinaan-kehinaan. Ya. Wa amalaka bil minan, dan Allah memperlakukan kita itu dengan apa? Dengan anugerah, dengan banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi engkau memperlakukan Allah dengan penuh kehinaan. Ya. Maksudnya apa? Tadi Allah ngasih banyak rezeki ya, tapi kita masih bermaksiat. Allah ngasih banyak rezeki ya, rezeki tinggal di muka bumi, rezeki bernafas, rezeki macam-macam tadi. Tapi masih bermaksiat. Itu sama dengan kita memperlakukan orang itu penuh dengan hormat luar biasa.
Tapi ya, padahal orang itu kalau baik sama kita mungkin ada maunya. Ya, tadi saya juga ada yang ngomong ke saya, Ustaz, mau apa pondok? Butuh apa? Ya, biasa tim ses ya. Pondok nggak butuh apa-apa. Mau ya, jadi pondok nggak butuh apa-apa. Nah, kalaupun butuh yang nyumbang, pahalanya untuk yang nyumbang, bukan untuk pondok. Pondok nggak butuh apa-apa. Tapi nomor ini ya, katanya. Ya, habis Jumatan tadi ya. Jadi ada maunya lah, kita sama orang kita berlaku luar biasa hebatnya, kita hormat luar biasa ya. Padahal mungkin orang itu juga ada maunya dengan kita. Sementara Allah memperlakukan kita dengan banyak anugerah. Bilminan, dengan banyak anugerah. Kaifala tuhibbu? Bagaimana mungkin kamu tidak mencintai Allah? Lalu Allah sudah banyak memberikan apapun untuk kita semua. Sementara kadang kita dikasih uang berapa aja, terima kasihnya sudah luar biasa. Ya, kita dikasih pertolongan sama teman kita, saya sudah luar biasa terima. Nah, istri kita ya masakin kita apa, kita udah seneng banget ya. Apalagi dikasih servis plus. Oh, luar biasa senengnya. Tapi Allah 24 jam, berpuluh-puluh tahun umur kita berapa sekarang? Kalau kita masih berbuat maksiat terus, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ini menendang betul ini. Astagfirullahaladzim. Ya, kaifala tuhibbuhu? Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Nah, Bang Haris, itu banyak banget nikmat-nikmat yang Allah berikan ke kita. Man amalaka bil karami wa amaltahu bil lu'um. Ya. Allah memuliakan kita dengan memperlakukannya dengan berbagai kemuliaan. Allah memperlakukan kita dengan berbagai kemuliaan. Wa amal tahu bilun. Sementara manusia kadang memperlakukan kita itu dengan cacian, dengan hinaan, dengan apa? Ya, Allah tidak pernah. Ya, Allah memperlakukan kita selalu dengan kemuliaan. Mulai dari bisa bernafas itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Mulai sebelum lahir ya, dari mulai segumpal darah, segumpal daging, kemudian bentuk manusia lahir itu Allah kasih luar biasa. Semuanya lah ada anugerah. Ya, lagi-lagi kaifala tuhibbu? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Harusnya kita tetap mencintai Allah. Harga mati. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Seperti tadi rajulun tadi yang penuh dosa ya, menghadap sama Ibrahim bin Adham. Wah, yo banyak membeli mahal tadi, gimana mau berbuat maksiat? Gimana dia bisa melawan malaikat Zabaniyah yang menyeretnya ke dalam neraka? Ya nggak bisa. Oh, udah cukup. Astagfirullahaladzim. Ini ya teman-teman, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah ya, diberikan taufik inayahnya, sehingga kita bisa selalu mempertahankan cinta kita kepada Allah dan Rasul, sehingga kita selalu bisa berada di komunitas positif, komunitas yang membawa kita kepada kebaikan ya. Nah, amin ya. Ma'ahadun yashabuka fayanfa'uka. Ya, tidak ada satu orang pun sahabatmu yang akan memberikan manfaat kepadamu. Ya. Pasti apa istilahnya? Ada selalu di balik imbalan. Ya, tapi tadi kita tetap memperlakukan ya. Ya, sementara Allah yang tidak ada ada maunya sama kita, tidak ada. Yang ada maunya kita. Ya. Wa kullu man yashabuka innama yashabuka nafsi. Ya, semua orang yang menemani kita ini pasti ada maunya. Ada maunya. Seperti dicontohkan di sini, innama tuhibbuka zaujatu litajtaniya minka mato ibal aisy wal malabis. Sebagaimana istrimu mencintaimu itu agar supaya panen darimu. Apa panennya? Panennya kenikmatan kehidupan, gajinya kasihkan ke istri. Wal malabis, baju-baju dibelikan. Ya, sebagaimana cintanya seorang istri kepada suami. Apa? Ya ada maunya apa?
Oh, coba Pak Aris, seminggu nggak bawa duit, nggak pulang nggak bawa uang, tidur makan. ya. Nah, ya gitu. Ya semua orang kalau kita berharapnya dengan orang begitu ada maunya, maka di Ihya Ulumuddin itu di Hikam itu di Muqaddimah itu hilangkan asbab makom sebab. Kalau kita sudah tidak ada bergantung, ada maunya pada siapapun, ya kita enak saja. Kita enak saja. Yang ada maunya ini yang hanya nggak enak ya. Kalau kita nothing tulus, ya nggak ya lillahi ta'ala biasa saja. Orang mau ngormat mau tidak nggak penting. Tapi kalau ada maunya, wah ini santri sama gurunya pecicilan ya, menjadi masalah. Tapi kalau nggak ada maunya, mau pecicilan mau ya ini nggak penting. Lillahi ta'ala. Ya. Ini Mak Jurtan dikasih contohnya. Ya, dikasih contohnya kok. Ya, cintanya seorang istri kepadamu itu supaya agar kamu memberikan kenikmatan kepadanya. Bajunya, pakaiannya, gajinya harus dikasihkan kepadanya. Itulah cintanya begitu kan? Ya. Pun sama wa kadzalika al-waladu yaqul. Pun seorang anak berkata kepada seorang anak berkata, namanya anak kan masih kuat. Mas Dwi umurnya berapa? Mas Putra. Mas Putra umurnya? Oh, lagi strong-strongnya, udah kuat-kuatnya. Apalagi pacar. Wah, kuat-kuatnya. Wa kadzalika al-walad. Ya, yaqulu. Ini anak-anaknya ngomong, asyuddu bika dhuhri. Bapakku. Aku akan gendong bapak. Ayo, naik ke punggungku bapak. Mau saya? Bapak kemana-mana. Ayo pak. Naik pak ke punggung saya pak. Awak nak pergi lari-lari pak sama bapak. Tapi faida kabirta walam tabqa fika quwwatun wala baqiyatun rafaduka. Tapi apabila ketika dia sudah tua, walam tabqa fika quwwatun, tidak tersisa kekuatan di dalam dirinya, apakah masih bisa mengatakan, "Hei bapak, ayo pak, naik pak sini pak." Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, maka jangan nunggu seperti itu. Masa kita mau tobat, mau kita ngaji, mau kita beramal soleh, nunggu nantilah. Pas giliran tua, jadilah ya, nggak bisa ngangkat. Terus gimana? Orang tua, anaknya tadi, tapi sudah tua, pas kebetulan bapaknya masih hidup lah, ya sama-sama senior lah. Gimana? Kuat kira-kira pak? Ya Allah, ya, wala baqiyatun ya, rabduka, nggak bisa, ya. Dia pasti akan nolak. Anaknya pasti nggak bisa pak, awak nggak kuat lagi pak, ya nggak kuat lagi pak, ya nggak kuat lagi pak, ya Allah, ya. Maka begitulah perumpamaannya. Maka ayo, Allah Taala itu memberikan kita itu nggak ada pamrih sama sekali. Maka ayo kita kembali kepada Allah. Tidak sebagaimana pemberian orang lain kepada kita, tidak sebagaimana pemberian ya kasih cintanya istri kepada kita, anak kepada kita, ada maunya pak, tapi Allah nggak ada maunya. Maksudnya begitu. Ini enak sekali gambarinnya, jadi gampang pak, jelas kadang. Ya Allah ya mudah-mudahan ya kita senantiasa ya diberikan istiqomah, ya, istiqomah dalam beribadah, istiqomah kebaikan, istiqomah menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat selamat. Ya Allah, ya. Al-uzlatu was-samtu humad dawa. Ya. Nah, insyaallah minggu yang akan datang uzlah, diam, dan keduanya ini adalah obat yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa ngaji istiqomah. Kita doakan semua teman-teman kita, santri-santri kita, santri Rubat, santri Ref, Rubat Hikmayatul Firdaus, ya. Semuanya Sungai Pinang, Kota Muara Bungo yang sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan Allah pilihkan pilihan yang terbaik ya, untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin negara kita ini, untuk memimpin daerah Kota Bungo ya, sehingga menjadi kota yang aman, damai, sejahtera,
ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.